Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dan Priyatna di tim KDTK kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang sterilisasi dan desinfeksi, ya. Nanti kalian dituntut setelah proses pembelajaran, kalian harus mampu apa? Mengetahui tentang sterilisasi dan desinfeksi. Selanjutnya, kalian harus mengetahui langkah-langkah proses kerja sterilisasi dan desinfeksi. Oke. Sterilisasi itu apa? Jadi, sterilisasi dan desinfeksi ternyata di sini adalah kunci dalam proses kontrol dan pencegahan hospital infection. Jadi, semua infeksi di rumah sakit bisa diperkecil atau dihilangkan dengan program atau proses sterilisasi dan desinfeksi yang benar. Nah, kita balik lagi, dekontaminasi. Dekontaminasi artinya apa? Proses membunuh MO sebelum dicuci, ya. Jadi kita sebelum membersihkan alat-alat kesehatan itu direndam dulu, ya. Gitu, direndam dulu. Jadi namanya dekontaminasi. Setelah beres baru dimasukin ke alat, namanya sterilisasi. Awas jangan terbalik. Jadi kalau dekontaminasi adalah cairan pembunuhnya, biasanya bisa ke 0,5% atau 10%, ya. Namun sekarang kita condongnya menggunakan klorin karena klorin dalam keadaan real sekarang lebih mudah atau cocok untuk membunuh kuman-kuman yang bersarang di alat-alat kesehatan. Yang selanjutnya adalah, yang pertama ada dekontaminasi, yang keduanya adalah proses cleaning. Nah, cleaning adalah proses pembersihan alat dengan cara mencuci dengan air bersih dan mengalir. Ya. Pencucian alat harga mati harus menggunakan air yang mengalir, ya. Dan aliran mengalirnya beda dengan aliran saluran rumah tangga. Nah, cara pencuciannya ada 3, manual, mekanikal, dan kombinasi. Silakan pergunakan. Biasanya kalau di rumah tangga biasanya menggunakan manual. Kalau di rumah sakit, di ruangan biasanya menggunakan mekanikal. Kalau di ruangan sterilisator tertentu yang khusus itu bisa kombinasi baik manual dan mekanikal. Yang mekanikal bagaimana? Kita menggunakan ultrasonic cleaning. Terus pakai washer sterilizer, ya. Seperti kalau kita sekarang masuk ke mall-mall itu kan harus pakai washer sterilizer, ya. Kita masuk kayak ke ruangan tertutup, semprot, ya itu namanya washer sterilizer, ya. Biasa di mall-mall sekarang gara-gara COVID-19, ya. Desinfeksi, proses membunuh MO yang bersifat patogen, ya, kecuali spora dan virus, ya. Desinfeksi jadi membunuh MO tapi spora dan virusnya masih ada, jadi masih bisa hidup, ya. Kalau desinfektan zat kimianya, ya. Kalau desinfeksi itu adalah tindakannya, desinfektan adalah zat kimianya. Zat kimianya kalau desinfektan kita pakai Lysol, ya, alkohol atau dan sejenisnya. Nah, antisepsis. Nah, kita balik lagi ke pembahasan kemarin. Sepsis itu artinya bersih. Anti itu ya anti, tidak. Berarti ini tidak bersih, ya. Antisepsis, nah, mencegah pertumbuhan atau aktivitas MO dengan cara menghambat atau membunuh MO terhadap permukaan jaringan hidup atau kulit, ya. Kita menggunakan antiseptik. Pembiasaan sekarang kita cuci tangan with antiseptik, air mengalir, ya.
gitu ya. Kalau antiseptik itu sabunnya, aseptik itu adalah tindakan kita ya. Kalau kita cuci tangan menggunakan sabun yang berbahan dasar antiseptik. Cuci tangan pakai sabun itu berarti kita telah melaksanakan tindakan aseptik. Aduh, dibaliknya. Nah, baru nih sterilisasi. Yang tadi kalau desinfeksi itu sporanya masih ada. Kalau sterilisasi mesti dengan spora berserta virus. Oke, perbedaannya udah jelas ya. Kalau desinfeksi itu adalah menyisakan spora, ya. Kalau sterilisasi dibunuh semuanya, tidak ada spora dan virus. Bagaimana efektivitasnya? Efektivitasnya tergantung efektivitas berbagai metode sterilisasi tergantung empat faktor. Yang pertama, jenis MO. Ya. Kalau MO-nya A, berarti kita harus menggunakan metode yang A, gitu ya. Jumlah MO-nya semakin banyak MO-nya, berarti kita harus menggunakan sistem yang semakin rumit dan semakin canggih. Jumlah dan jenis materi organik semakin ribet materi, akan kita harus menggunakan teknik yang semakin canggih. Dan semakin banyak retakan atau celah di alat, itu semakin ribet juga ya. Metode sterilisasi dan desinfeksi. Yang pertama metode fisik dan metode kimia. Ada metode secara fisik, ada metode secara kimiawi. Metode secara fisik yang pertama adalah panas, radiasi, filtrasi, dan menggunakan zat kimia. Yang di lab kita menggunakan panas, ya. Yang radiasi, filtrasi, sama zat kimia ada di rumah sakit, ya. Kita di lab kita hanya punya yang metode yang panas. Berarti kita proses sterilisasinya menggunakan metode fisik. Ya, yang kedua adalah pemanasan. Pemanasan basah dan yang tidak. Ya, pemanasan basah suhunya di bawah 100 derajat atau kita kenal dengan pasteurisasi. Biasanya yang sering disterilisasikan adalah susu, ya. Kalau suhu 100 derajat Celcius, air itu akan mendidih. Ya, kalau suhunya pengen di atas 100 derajat Celcius, karena kasusnya banyak gitu ya, banyak retakan gitu ya, jumlah MO-nya, jenis MO-nya semakin ribet ya, kita Bapak anjurkan kalian menggunakan suhunya di atas 100 derajat Celcius, pergunakanlah autoclave ya. Pertama kita membahas tentang pasteurisasi. Pasteurisasi adalah cara sterilisasi bakteri patogen dan non patogen pada susu, ya. Biasanya susu yang dipakai karena cocok, karena tidak dididihkan, jadi susunya tidak pecah ya, namun hasilnya menjadi steril. Caranya ada yang klasik, suhu 63 derajat Celcius maksimal 10 menit ya. Di sini ada HTST itu. Kalian nggak ngerti kan awal-awalnya, saya minum susu UHT. Susu UHT itu adalah dipanaskan dalam suhu 140 derajat, waktunya 3 detik gitu. Susu yang biasa diminum oleh kita tiap hari ya. Perebusan. Ini paling di rumah tangga itu, dan di lab kita punya alat yang perebusan. Suhunya 100 derajat ya. Kita rebus 10 sampai 15 menit. Tapi di sini punya kelemahan, hanya membunuh bakteri bentuknya vegetatif. Spora sama virusnya masih membunuh sporanya ya. Jadi kita harus pakai sodium karbonat 2%. Ya. Jadi perebusan bisa digunakan alat-alat kedokteran yang sangat sederhana, makanan atau minuman. Ya. Di sini kalau agak ribet, kita sarankan mensterilkan itu menggunakan autoclave ya. Jadi tujuannya untuk membunuh bakteri dan spora.
ya. Biasa ini di rumah sakit ya. Nah, pemanasan pelambir. Tapi cara ini tidak Bapak anjurkan. Kenapa? Karena akan merusak alat. Proses pemanasan akan merusak alat. Awalnya berbahan dasar stainless akan jadi kekuning-kuningan dan itu akan menyebabkan retakan-retakan baru, malah menjadi timbulnya kuman, ya. Tapi ini adalah salah satu cara sterilisasi. Kalau kepepet-pepet, nah ya udah boleh, cuman tidak dianjurkan. Pembakaran sama red heat incineration. Jadi ini eh, ada efektif tapi punya keterbatasan ya. Mensterilkan ose, membakar bangkai binatang gitu ya dan lain-lain ya. Sampah gitu kan ya. Nah, di sini adalah hot air sterilization oven ya. Ada suhunya 160 sampai 180 derajat ya. Nah, ini radiasi sinar gamma gitu. Jadi bagus warnanya ungu gitu dan atau ungu biasanya. Ini menggunakan radiasi sinar gamma ya. Panjang gelombangnya 1 Newton meter. Daya penetrasinya sangat tinggi, bakteri vegetatif dan spora mati ya. Gunanya adalah untuk mensterilkan alat-alat di kefarmasian, alat-alat disposable dan lain-lain. Selanjutnya adalah radiasi sinar UV. Nah, panjang gelombangnya ada 220 sampai 290 Newton meter ya. Gunanya untuk mensterilisasi udara ya. Biasanya ruang perawatan, ruang ICU menggunakan sinar UV ya. Filtrasi atau menyaring. Pemisahan bakteri dengan cairan udara melalui filter dengan pori-pori kecil ya. Filter cairan ya, untuk bahan yang tidak tahan, ekstrak, serum, enzim, toksin dan lain-lain. Filter udara misalkan laminar flow bench ya. Di sini ada HEPA, high efficiency particulate air. Nah, jadi ukurannya sangat kecil sekali. Kalau yang pakai gas menggunakan gas etilen ya, itu. Nah, kelemahannya namanya gas bisa berubah menjadi toksik ya, karsinogen. Awas, mudah meledak, prosesnya ribet, waktu lama dan lain-lain. Kalau jenis metode kimiawi habiskan peno, halogen gitu kan ya, stearinit, dikuanit, nah gitu ya. Itu adalah metodenya. Alkohol, aldehid, klorinat dan lain-lain. Kalau efektivitas desinfektan dipengaruhi oleh apa? Konsentrasi. Perhitungan kita dalam jumlah alat yang akan didesinfektan dengan jumlah bahan sangat menentukan. Kalau tidak seimbang, hasil desinfeksinya kurang baik. Suhunya, jumlah kumannya terlalu banyak agak beribet juga. Kalau kumannya banyak sekali, dianjurkan pakai autoclave. Time of exposure ya, waktu untuk meledaknya kapan, pH bahan kimianya, dan yang paling parah adalah mudah kontak dengan MO ya. Dua metode yang desinfektan ada use dilution test dan membran filter ya. Untuk monitoring sterilisasi, di sini ada indikator mekanik. Bagian dari instrumen mesin sterilisasi yang memberikan catatan waktu, suhu, dan tekanan. Laporan atau grafik waktu, suhu, dan tekanan. Ya, kalau untuk yang indikator biologi, kita ceknya kepada jumlah MO-nya. Ya, jumlah MO-nya. Cara kerjanya misalkan bakteriostatik dan bakterisidal. Bagaimana mekanisme kerjanya? Dia merusak membran dan dinding sel. Terus adanya denaturasi protein. Terus merusak asam nukleat
selanjutnya merusak gugus sulfidril bebas. Itu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari Bapak bisa diterima oleh kalian. Dan ingat, jangan lupa follow dan subscribe medsos Bapak. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kerjakan tugasnya di link Google Drive yang sudah Bapak kirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.